Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan tema UAS kita, yaitu Sales of Trade Ticket Online. Kebetulan ini adalah mata kuliah basis data. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Abdul Jikri Maulana. Dan yang kedua ada Yonatan Yusak Lestari. Dan yang ketiga ada Anugrah Damaris Hakim. Dan yang terakhir ada Beredi Pradipta Ginti. Oke, supaya mengefisienkan waktu, mari kita lanjutkan penjelasannya. Di sini ada pendahuluan terlebih dahulu, yang mana pendahuluan ini, laporan final project ini membahas basis data yang berjudulkan Sales of Train Ticket Online, yang disusun oleh kelompok 6 dalam program studi informatika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Laporan ini mencakup pembahasan mengenai logika database design atau IRD, pembuatan database dan tabel menggunakan DDL, perintah DML untuk manipulasi data, serta kesimpulan. Oke, lanjut. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya masuk ke dalam Logical Database Design atau biasa disebut juga ERD, yang dimana singkatannya merupakan Entity Relationship Diagram, yang merupakan sebuah diagram yang menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas dalam sebuah basis data. Biasanya digunakan untuk memvisualisasi dan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar entitas, atribut, dan ketergantungan di dalam sistem basis data tersebut. Dan ERD ini, dalam laporan ini digunakan untuk menunjukkan atau memvisualisasikan struktur dan hubungan antar entitas dalam basis data Sales of Train Ticket Online, yang dimana entitas ini mencakup customer, buy ticket, train station, dan juga route, yang dimana hubungan antar entitasnya pun dijelaskan dalam gambar di samping. Boleh langsung untuk masuk ke gambarnya. Nah, di dalam gambarnya itu ada beberapa bentuk yang dimana yang dipakai adalah kotak atau untuk entitas, terus circle atau oval untuk atribut, dan double oval itu untuk atribut yang memiliki multiple value. Sedangkan untuk atribut yang memiliki garis bawah itu disebut dengan atribut primary key. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam entitas yang pertama, yaitu customer, yang dimana memiliki 5 atribut dan memiliki satu atribut multiple value, yaitu phone atau nomor handphone, yang dimana satu customer akan mungkin sekali memiliki beberapa nomor telepon, makanya menggunakan triple atribut. Selanjutnya menggunakan ada atribut type, gender, dan customer name. Lalu untuk customer ID sendiri dikatakan sebuah atribut primary key, makanya dia menggunakan oval yang dengan garis bawah. Lalu memiliki relationship buy terhadap buy ticket, yang dimana relationship-nya itu bernilai many to one, karena banyak customer mampu untuk membeli tiket dalam satu pemrosesan. Nah, dalam buy ticket sendiri ada 4 atribut, yaitu price, train ID, ticket ID, customer ID. Yang dimana di dalam ini ticket ID yang akan menjadi primary key, train ID dan customer ID menjadi foreign key, dan di price sendiri adalah atribut biasa. Lalu buy ticket ini mengambil informasi dari train, dan juga train mengambil informasi dari route dan station, yang dimana train memiliki 5 atribut dengan atribut primary key di train ID, dan atribut lainnya atribut biasa. Lalu melakukan sebuah hubungan atau relationship dengan travel talk atau destinasi travel, yang dimana melakukan relationship one to many terhadap route dan one to many terhadap station. Dalam route sendiri ada 5 atribut dengan satu atribut primary key, yaitu route ID, dan 4 atribut lainnya atribut biasa. Lalu dalam station sendiri ada 3 atribut dengan satu atribut primary key, yaitu station code, yang dijadikan atribut lainnya itu atribut biasa, yaitu station address dan station name. Baik, untuk selanjutnya slide
Nah, creating database and tables atau DDL yang biasa dikatakan juga sebuah data definition language yang merupakan perintah-perintah SQL untuk mendefinisikan skema dari basis data tersebut. Mungkin untuk yang digunakannya biasanya untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus struktur basis data tetapi bukan datanya. Nah, untuk contohnya sendiri kita dimulai dari dengan masuk ke dalam pengguna dengan root yaitu MySQL strip root. Selanjutnya kita membuat basis data dengan cara create database train ticket sales. Lalu kita beralih ke basis data atau menggunakan database-nya dengan perintah use train underscore ticket underscore sales sesuai database yang udah kita buat tadi. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita membuat sebuah tabel dengan perintah create table nama table. Dan di sini kita membuat create table train, create table station, create table route, create table customer, dan create table dari by ticket. Oke, mungkin buat selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan tentang DML comment. DML atau Data Manipulation Language adalah suatu subset dari SQL atau struktur query language yang digunakan untuk mengelola atau manipulasi data dalam basis data. DML ini terdiri dari perintah-perintah yang memungkinkan pengguna untuk menyisipkan atau bisa disebut insert, memperbarui atau update, menghapus atau delete, dan mengambil atau select dari data tabel atau basis data. Dan yang pertama ini ada insert. Berikut kita akan menambahkan perintah insert yang diberikan pengguna untuk menambahkan data ke dalam tabel customer. Setiap perintah insert menambahkan satu baris data ke dalam tabel sesuai dengan nilai yang diberikan. Berikut adalah perintah-perintah yang sesuai dengan data yang diberikan. Di sini ada contohnya. Kita tuliskan perintah insert into customer values, yang dimana di sini ada ID-nya dan ada juga nama, jenis kelamin, dewasa, dan ada nomor HP. Bisa dilihat pada gambar di sini penulisan di MySQL-nya. Lanjut yang kedua ada update. Berikut kita akan menambahkan perintah update digunakan untuk mengubah nilai pada suatu atau beberapa kolom dalam baris-baris yang sudah ada dalam sebuah tabel. Dalam hal ini, perintah update digunakan untuk mengubah nilai kolom pada tabel customer. Berikut adalah perintah-perintah yang sesuai dengan data yang diberikan. Di sini ada contoh update-nya. Kita tuliskan perintah update customer set type. Bisa dilihat di gambarnya langsung pada gambar SQL-nya. Update customer set type sama dengan anak-anak where customer ID. Dan lanjut yang terakhir ada delete. Berikutnya kita akan menambahkan perintah delete yang akan digunakan untuk menghapus baris-baris tertentu dari tabel root. Ini ada contohnya dari penggunaan delete ini. Langsung kita tuliskan perintah delete from root where root ID. Kita tuliskan root ID-nya sama dengan root ID tadi. Perintah ini menghapus baris yang dimana root ID dari tabel root. Bisa dilihat pada gambar SQL di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian, dilanjut oleh teman saya. Baik, izin masuk semuanya. Saya akan menjelaskan tentang DQL Comments. DQL atau Data Query Language adalah bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mengambil data dari basis data. DQL berfokus pada operasi pengambilan data atau query data dari tabel-tabel dalam basis data tanpa memodifikasi struktur basis data. Perintah utama DQL adalah perintah select. Nah, yang pertama ini ada select bintang from nama table. Select bintang from ini, bintang di sini artinya adalah all gitu. Jadi kita ingin mengambil semua dari table tersebut, table yang kita tuju gitu. Nah, untuk yang ada di gambar ini, kita ingin mengambil semua data yang ada di table by ticket. Maka kita tuliskan sintaknya select bintang from by ticket, atau bintang itu bisa kita baca all, select all from by ticket.
dan muncullah semuanya yang ada di buy ticket ya. Next. Yang sekarang ini ada select station name, station address from station where station code sama dengan ST009 gitu. Perintah ini berarti ambil station name dan station address dari table station di mana nilai station code adalah ST009. Jika ada baris yang memenuhi kriteria ini, hasilnya akan berisi nilai station name dan station address dari baris-baris tersebut. Kita lihat di gambar ya teman-teman. Kita di sini ingin mengambil station name dan station address, di mana station code-nya itu ST009 gitu. Jadi kita pengen ngambil si ST009 doang. Lalu ada select train name, station name, route ID from train, station, route, where route, departing station code sama dengan station code. Perintah ini berarti ambil train name, station name dan route ID dari table train, station dan rute, di mana departing station code pada table rute sama dengan station code pada table station. Perintah ini dapat digunakan untuk mengekstrak informasi terkait nama kereta atau train name, nama stasiun atau station name, dan ID route atau route ID. Di mana stasiun keberangkatan atau departing station code pada tabel rute cocok dengan stasiun pada tabel stasiun. Bisa kita lihat gambar ya teman-teman. Udah tampil semua nama-nama keretanya, nama-nama stasiunnya, dan rute-rutenya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang satu ini, kita akan menggabungkan informasi dari tabel rute maaf ya, ada suatu kendala. Saya lanjut. Jadi kita sekarang akan menggabungkan informasi dari tabel rute stasiun dua kali dengan alias departing station dan arriving station gitu. Jadi kita ingin mengambil si departing stationnya atau stasiun keberangkatan dan juga stasiun kedatangannya. Dan juga kita akan mengambil train untuk memberikan detail tentang nama kereta atau train name, stasiun keberangkatan, departing station atau stasiun kedatangan arriving station berdasarkan informasi rute yang terdapat dalam table route. Sintaksnya adalah select train name, departing station name as departing station, atau kita mengaliaskan si departing station name itu sebagai departing station. Lalu station name yang kedua kita aliaskan menjadi arriving station. Lalu join as departing station on route departing station code sama dengan departing station code. Join station as arriving station on route arriving station code sama dengan arriving station code. Lalu join lagi train on route train ID sama dengan train ID. Maka kita bisa melihat kereta-kereta yang ada, kereta-keretanya, dan juga dari mana kereta itu berangkat dan di mana kereta itu akan sampai gitu, tujuan dari stasiunnya. Lanjut. Ya. Untuk yang satu ini juga sebetulnya hampir mirip dengan yang ada di slide sebelumnya. Di mana kalau di sini kita menambahkan customer name-nya, pembelinya siapa, dia akan naik kereta mana, lalu dia akan berangkat dari stasiun mana, dan akan sampai di stasiun mana, lalu kita akan menambahkan harganya. Jadi di sini kita memanggil si departing station dan arriving station sama dengan cara sebelumnya, train name juga sama dengan cara sebelumnya. Untuk customer name kita menambahkan join customer as on buy ticket customer ID sama dengan customer ID, dan juga untuk price-nya kita langsung biarkan saja karena memang kita mengambilnya itu dari buy ticket dan price itu ada di dalam table buy ticket. Oke, lanjut. Nah, select customer ID, customer name from customer. Kalau ini kita hanya mengambil 2 kolom ya. Kita hanya mengambil 2 kolom di dalam table customer. 3 kolom maaf. Kita hanya mengambil 3 kolom di dalam kolom customer, dan yang bawahnya select train name from train ID sama train name from train. Ini juga kita cuma mengambil 2 kolom di dalam kolom train, di dalam table train gitu. Lanjut. Nah, kalau yang ini select customer name from customer order by customer name
ascending itu berarti kita ingin mengurutkan. Kita ingin mengurutkan nama-nama di dalam table customer. Jadi customer name-nya itu kita urutkan secara ascending gitu, secara alfabetikal itu ascending dari A sampai Z gitu. Dan yang descending itu kebalikannya, berarti kita ingin mengurutkan dari Z ke A. Di sini kita ingin mengurutkan si train name-nya dari Z ke A gitu, secara descending. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau concat customer ID, customer name as customer info from customer, ini berarti kita ingin menggabungkan data dari dua kolom di table customer, yaitu customer ID dan customer name menjadi satu kolom saat ditampilkan, dan kita namakan sebagai customer info. Jadi kita menggabungkan dua kolom dijadikan satu kolom dan kita beri nama lain, customer ID, customer name as customer info gitu. Lalu select distinct train type from, ini berarti kita cuman ingin kita ingin mengambil nilai unik gitu. Apa aja train type yang ada berapa train type yang berbeda gitu dalam table train. Nah, situ udah tampil di mana ada 3 distinct train type from train, yaitu ekonomi, eksekutif, dan bisnis. Lanjut. Nah, lalu ada select all from buy ticket where price between 50,000 and 80,000. Yang berarti kita ingin mengambil semua data dari tabel buy ticket di mana kolom price-nya atau harganya berada di rentang antara 50.000 sampai 80.000. Dan juga ada select all from customer where customer name like A persen. Berarti kita ingin mengambil semua customer name yang dimulai dari huruf A namanya. Nah, di sini kita mendapatkan 2 customer name yang namanya dimulai dari huruf A, yaitu ada Alicia Tan dan Ahmad Al Saud. Oke, lanjut. Nah, di sini ada select substring customer name 1.5 as short name from customer. Perintah ini berarti ambil 5 karakter pertama dari nilai kolom customer name dalam tabel customer dan beri alias kolom baru tersebut sebagai short name. Hasilnya akan berisi nilai-nilai yang dihasilkan dari ekstraksi tersebut untuk setiap baris dalam tabel customer. Ya, ini berarti kita ingin membuat suatu short name. Dan yang satu lagi ada select customer ID as ID, customer name as name, phone as phone number from customer. Ini kita juga hanya mengambil 3 kolom dari table customer, tapi kita aliaskan setiap kolom tersebut. Jadi si customer ID kita jadikan ID, customer name kita jadikan name, dan si phone kita jadikan phone number. Kita aliaskan nama kolomnya. Lanjut. Nah, mungkin cukup sekian dari perintah DQL. Saya lanjutkan ke teman saya, Damaris Hakim. Silakan. Oke, terima kasih Benedik. Izin masuk semuanya ya. Oke, selanjutnya ada DCL comment gitu. Nah, DCL itu atau Data Control Language adalah bagian dari SQL atau Structure Query Language yang digunakan untuk mengelola hak akses dan hak kontrol pada basis data. Nah, DCL itu juga memungkinkan administrator basis data atau pemilik basis data untuk memberikan atau mencabut hak akses tertentu kepada pengguna atau user, mengelola izin dan mengendalikan aspek keamanan data. Oke, pertama-tama yang pastinya kita akan membuat user atau penggunanya dahulu ya teman-teman. Nah, untuk perintah buat user yaitu ada create user, misalkan admin @localhost. Nah, admin ini adalah sebagai nama pengguna yang akan kita buat, dan localhost ini menunjukkan host di mana pengguna tersebut dapat terhubung. Nah, dalam hal ini pengguna hanya dapat terhubung dari localhost. Jadi sintaknya kita membuat 3 user teman-teman untuk sales of ticket trains ini. Yang pertama ada admin, client, dan engineer. Dan sintaksnya yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Oke, boleh lanjut Abdal. Oke, selanjutnya ada grant. Nah, grant ini juga fungsinya untuk memberi perintah yang digunakan untuk memberi hak akses tertentu kepada pengguna atau user. Nah, dan di grant ini sendiri bisa memberikan hak akses untuk select, insert,
update maupun delete kepada tabel-tabel tertentu ke user atau pengguna gitu. Oke, yang pertama kita lihat ada sintaks grant select on trend underscore sales. Bintang tadi itu all ya teman-teman, all to admin at localhost. Nah, jadi perintah yang diberikan pada sintak tadi adalah untuk memberikan hak akses select pada semua kolom dari tabel trend underscore sales kepada pengguna admin yang dapat terhubung dari host lokal atau localhost. Nah, selanjutnya ada sintak grant update on trend underscore sales titik bintang to admin at localhost. Nah, perintah yang diberikan pada sintak ini itu untuk memberikan hak akses update kepada semua kolom dari tabel trend underscore sales kepada user admin yang terhubung dari localhost. Nah, selanjutnya ada sintak grant insert on trend underscore sales titik bintang to admin at localhost. Nah, perintah yang diberikan ini pun memberikan hak insert pada semua kolom dari tabel trend underscore sales kepada user admin. Oke, jangan lupa titik koma ya teman-teman. Boleh dilanjut Abdal. Nah, selanjutnya ada grant update on trend underscore ticket underscore sales titik customer to client at localhost. Nah, jadi perintah atau sintak yang diberikan ini itu untuk memberikan hak akses update kepada tabel customer dari basis data trend underscore ticket underscore sales kepada user client. Nah, selanjutnya ada sintak grant select on trend underscore ticket underscore sales titik by underscore ticket to client at localhost. Nah, lalu ini ada sintak yang memberikan hak akses select pada tabel by underscore ticket dari basis data yang kita buat atau database kepada user client. Nah, selanjutnya ini unik teman-teman karena berbeda dari yang tadi. Selanjutnya ada grant select dalam kurung departing underscore station code, arriving underscore station code, departing time, arriving time, train ID, route ID tutup kurung on train underscore tickets underscore sales titik route to client at localhost. Nah, jadi sintak atau perintah yang diberikan itu memberikan hak akses select pada kolom-kolom tertentu dari tabel root. Nah, dalam database yang sudah kita buat kepada user client, teman-teman. Nah, boleh dilihat juga ini. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya ada grant update yang mana dah? Yang ini. Oke, selanjutnya ada grant select on trend underscore ticket underscore sales titik station to client at localhost. Nah, jadi seperti sebelumnya ya teman-teman, perintah atau sintak yang diberikan ini untuk memberikan hak akses select pada tabel station dari database yang kita buat kepada si user client. Nah, selanjutnya ada sintak grant select on trend. Kita persingkat aja teman-teman, grant select on database kita titik customer to client at localhost. Nah, jadi perintah yang atau sintak yang diberikan pada sintaks ini itu memberikan hak akses select pada tabel customer dari database kita yang sudah kita buat kepada user client. Nah, selanjutnya ada grant select on trend ticket sales titik trend to client at localhost. Nah, jadi perintah yang diberikan ini itu untuk memberi hak akses select pada tabel train dari database kita itu untuk user client. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, boleh lanjut Abdal.
Nah, selanjutnya kita membuat sintak grant select on train ticket sales tick route to engineer at local host. Nah, jadi perintah ini tuh memberikan hak akses select kepada si engineer di tabel route gitu teman-teman, secara singkatnya. Nah, selanjutnya ada grant select on train ticket sales titik station to engineer at local host. Nah, jadi sintak ini tuh memberikan hak akses select ke user engineer di tabel station gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada grand update on train ticket sales titik train to engineer at local host. Jadi perintah yang sintak diberikan ini tuh untuk memberikan hak akses update ke engineer yang terhubung pada tabel train. Oke, boleh lanjut Abdal. Nah, lalu ada grand update customer ID, customer name, gender on train ticket sales titik customer to engineer at local host. Nah, jadi perintah ini tuh memberikan hak akses update pada kolom-kolom tertentu yang dilihat dari dalam kurung itu. Nah, yang pastinya dari tabel customer untuk pengguna engineer. Nah, sebentar ya teman-teman, soalnya baterai laptop Nah, izin masuk lagi teman-teman. Sorry tadi ada kendala baterai mau habis ya. Selanjutnya yaitu ada show grant for admin at local host. Nah, jadi show grants ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi mengenai hak akses yang telah diberikan kepada si user yang telah kita buat gitu teman-teman. Nah, jadi ada sintak show grants for admin at local host. Jadi teman-teman sendiri bisa melihat grant hak akses apa aja sih yang sudah kita berikan kepada si admin gitu teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri di gambar ya. Oke, boleh lanjut Abdal. Nah, selanjutnya ada syntax show grants for client at local host. Jadi sintak ini tuh sama seperti yang sebelumnya, menampilkan informasi mengenai hak akses yang telah kita berikan kepada seorang atau user client. Dan di bawahnya ada sama seperti tadi, kita bisa melihat hak akses yang telah kita berikan tapi pada user engineer. Boleh lanjut Abdal. Nah, selanjutnya ada revoke. Nah, revoke ini tuh sendiri biasanya digunakan untuk mencabut hak akses yang sebelumnya telah diberikan. Jadi jika teman-teman ingin menghapus hak akses dari yang sudah teman-teman buat sendiri dari grant, nah teman-teman bisa menggunakan perintah atau sintak revoke. Nah, yang bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada sintak, kita ambil dari contohnya aja deh. Kita bisa lihat revoke insert on train ticket sales titik bintang from admin at local host. Nah, jadi sintak yang telah diberikan ini tuh untuk mencabut hak akses insert pada semua tabel dari basis data yang kita miliki, tentunya dari user admin. Nah, selanjutnya ada sintak revoke select dalam kurung train ID on train ticket sales titik route from client at local host. Nah, jadi sintak ini tuh mencabut hak akses select
pada kolom train ID dari tabel root yang terhubung tuh di user client. Nah, selanjutnya dari Fox select dalam kurung root ID on train ticket sales titik root from client at localhost. Nah, jadi sintak ini tuh mencabut hak akses pada kolom root ID dari tabel root dari si user client. Selanjutnya dari revoke update dalam kurung gender on train ticket sales titik customer from engineer at localhost. Nah, jadi perintah yang diberikan tadi itu mencabut hak akses update pada kolom gender dari tabel customer yang pastinya dari pengguna atau user engineer. Boleh lanjut, Abdal. Selanjutnya ada revoke select on train ticket sales titik train from client at localhost. Jadi sintak ini tuh mencabut hak akses select untuk seluruh tabel train dari user client. Selanjutnya ada revoke update on train ticket sales titik train from engineer at localhost. Jadi sintak ini tuh mencabut hak akses update untuk seluruh tabel station dari pengguna atau user engineer. Selanjutnya ada revoke update on train ticket sales titik root from engineer at localhost. Nah, jadi perintah ini atau sintak ini tuh mencabut hak akses update untuk seluruh tabel root dari pengguna atau user engineer. Untuk paling bawah tuh revoke select on train ticket sales titik customer from engineer at localhost. Jadi sintak ini tuh mencabut hak akses select untuk seluruh tabel customer dari user engineer. Boleh lanjut, Abdal. Selanjutnya ada revoke update dalam kurung customer ID on train ticket sales titik customer from engineer at localhost. Jadi perintah yang diberikan itu untuk mencabut hak akses update pada kolom customer ID dari tabel customer dari user engineer. Selanjutnya ada revoke update dalam kurung customer name on train ticket sales titik customer from engineer at localhost. Jadi perintah yang diberikan ini itu untuk mencabut hak akses update pada kolom customer underscore name dari tabel customer dari user engineer. Oke, boleh lanjut, Abdal. Oke, untuk kesimpulan cukup sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini kita udah sampai ke kesimpulan. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi basis data dan dari judul Slash of Train Ticket Online melibatkan berbagai perintah SQL seperti insert, update, dan select. Untuk mengolah data dalam basis data, selain itu, laporan ini juga mencakup pembahasan mengenai logical database design atau IRD dan pembuatan database serta tabel menggunakan DDL. Dengan adanya perintah-perintah SQL tersebut, pengguna dapat melakukan berbagai operasi pada basis data sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti menggabungkan informasi dari beberapa tabel, mengambil data berdasarkan kriteria tertentu, memberikan hak akses kepada pengguna, dan mencabut hak akses dari pengguna. Dengan demikian, implementasi basis data ini dapat memberikan kemudahan dalam mengelola dan mengakses informasi terkait penjualan tiket kereta api secara online. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.